Ada seorang ibu yang bekerja setelah setahun dikalkulasi penghasilannya kotor ini Bu ya, bisa mencapai angka 100 juta lah. Pertanyaannya, apakah itu sudah masuk nisab untuk dikeluarkan zakatnya ataukah belum? Tetapi ibu tersebut sudah terbiasa setiap bulan mengeluarkan zakat malnya. Mohon pencerahannya Bu ya. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ingatkan bagi pengurus-pengurus zakat, jangan gampang mewajibkan zakat kepada orang. Selalu kami ingatkan, dolim kepada orang fakir tidak boleh, begitu juga dolim kepada orang kaya tidak boleh. Yang dimaksud adalah yang ditanyakan kemarin masalah zakat profesi, hasil kerjaan, hasil keringat apakah wajib dizakati? Kebanyakan ulama, hampir semuanya mengatakan tidak wajib dizakati zakat profesi. Cuma ulama itu kan membaca kisah zaman dulu, orang kerja itu kuli, gaji sehari dimakan sehari 2 hari. Cuman hari ini ada orang punya gaji 50 juta sebulan, kan begitu. Akhirnya wah ini kelihatannya ini, maka berpikir tentang hal ini. Sehingga sampailah ada cetusan bahwasanya zakat profesi itu ada. Karena memang dasarnya ini zakat profesi itu ada. Diadakan sesuai dengan ijtihad mereka dan sah-sah mereka adalah orang-orang alim. Cuman diringankan seringan-ringannya. Yang jadi masalah sekarang pengurus zakat, orang gaji 4 juta dimintai zakat profesi, gaji 5 juta zakat profesi. Anda ini kok seneng banget sama duitnya orang? Anda kok seneng banget sama duitnya orang nih? Maka zakat profesi ini diringankan seringan-ringannya. Ya, seringan-ringannya bagaimana? Bagi yang ingin mengambil, bagus. Yang sudah biasa zakat, jangan pelit gara-gara omongan saya ini. Tinggal dirubah sedekah kayak barangkali kalau tidak mau mengambil istilah zakat profesi. Tapi kami cenderung juga kalau diadakan zakat profesi, tapi dengan cara diringankan seringan-ringannya tadi. Diringankan seringan-ringannya adalah bukan kotor, Ibu. Anggap saja setahun itu Bang dapat 100 juta. Tapi untuk biaya operasionalnya itu diambil dulu sebelum dizakati. Sebelum dihitung nisabnya. Misalnya, anggap saja sebulan itu dia bisa mengambil bisa dapat gaji 10 juta. 10 itu kalau kali 12 kan 120 juta. Anggap saja setiap bulan 10 juta. Bukan 10 juta dikalikan 12, ntar dulu dong. Dari 10 juta itu seberapa besar yang diperlukan untuk operasionalnya? Mungkin dia kerjanya jauh, dia harus pakai mobil. Sopirnya ada sendiri dan seterusnya. Yang ada hubungannya dengan urusan kerjanya. Setelah diambil bersih baru nanti dikalikan 12. Ternyata gajinya setelah dibersihkan untuk pretek bengeknya tinggal 6 juta. Oke. 6 juta kalikan 12. Masih lumayan, 80 juta. 80 juta itu kurang lebihnya nisab emas, 84 kilo. 84 gram. Jadi 84 gram itu nilainya kurang lebih berapa sih? Penjual emas ada yang tahu? 84 gram emas murni berapa jadi duit? Anggap saja 80 juta ya. Berarti 6 kali 10, 60. 6 kali 2, 12. Berarti 72. Anggap saja kalau sudah 70 itu sudah masuk nisab, berarti orang yang punya gaji 10 juta dan harus diambil untuk biaya operasional 4 juta, berarti sisa 6 juta, berarti sisa 6 juta itu wajib. Cuman kalau biaya operasionalnya banyak, ternyata wah gajinya tinggal 5 juta. 5 juta dikasihkan 12 cuma 60, nggak sampai nisab. Tidak wajib zakat. Gaji 5 juta nggak wajib zakat. Ayo yang merasa wajib zakat mana? Angkat tangan. Siapa yang nyuruh wajib zakat Anda? 5 juta ini belum operasional, bensinnya berapa itu? Ingat, tidak boleh berbuat zalim pada orang kaya, begitu juga tidak boleh berbuat zalim pada orang fakir. Penjahat zakat ada 3, tolong hati-hati. Yang pertama adalah orang kaya wajib zakat, nggak mau bayar zakat. Yang kedua adalah orang yang tidak berhak nerima zakat, ngaku-ngaku berhak nerima zakat. Yang ketiga adalah pengurus zakat tidak mengerti, salah menyalurkannya dan salah mengambilnya. Kami ingatkan juga bagaimana orang jual aset kok harus mengeluarkan zakat. Aneh sekali. Ingat, tidak boleh. Jadi kedoliman sekarang ini adalah terjadi pada kaum fakir. Bagaimana?
Zalim pada orang fakir. Kenapa orang fakir dapat kebagian zakat? Kenapa? Duit zakatnya buat bangun masjid sama bangun pondok. Ayo. Sehingga orang fakir jadi tidak dapat apa-apa, kalah sama pondok pesantren, sama masjid. Ini dengan berdasarkan pendapat-pendapat yang memperkenankannya. Sementara orang fakir jelas di Al-Quran innamas shadaqatul fuqara masakin dahulukan. Lalu memperlebar masalah istilah fisabilillah dan seterusnya. Mana fisabilillah? Fisabilillah orang di medan laga sana. Jangan dolim deh pada orang fakir. Anda mungkin jarang duduk dengan orang fakir. Kalau Anda ingin tahu orang fakir bagaimana pedihnya hidup mereka, lihat itu yang sakit di rumah sakit. Mungkin Anda menjawab, dia di rumah sakit tapi dapat bantuan dari negara. Yang dibantu yang sakit, yang jaga tidak dapat gaji itu. Dari mana dapat duit? Anda harus peduli urusan fakir. Begitu juga kadang-kadang ini pengurus zakat tiba-tiba langsung jual aset wajib zakat. Baru gaji berapa zakat profesi dan sebagainya. Yuk kita adil deh. Kita jujur. Seperti itu. Dan juga kami seru kalau Anda membantu kepada pesantren, Al-Bahjah dan seperti yang lainnya. Untuk bangunan pondok jangan dari duit zakat. Ini pondok tidak dibangun dari duit zakat. Masjid tidak dibangun dari duit zakat. Zakat miliknya orang fakir miskin. Kasihan mereka. Baik, ini saja ya. Jadi, kalau memang sudah dibersihkan dari operasional dan seterusnya, sisanya kok dikalikan 12 sampai 1 nisab, baru nanti bisa. Ini wajib mengeluarkan zakat. Menurut yang mengambil pendapat ini yaitu 2,5%. Kemudian karena kalau mengambil akhir tahun takut beban, berat, maka boleh Anda cicil setiap bulan Anda keluarkan 2,5%. Bagi yang sudah, kalau Anda merasa menikmati, biarpun ternyata dalam hitungannya, wah, kalau dipotong begitu Bu ya, saya belum sampai nisab. Terus gimana? Ya lanjut kalau Anda biasa berbuat baik. Cuman beda niatnya. Kalau dulu zakat, sekarang menjadi sedekah. Bedanya, kalau sedekah bisa lebih bebas Anda menyalurkannya. Bisa untuk bangun pesantren, bisa untuk bangun masjid dan seterusnya. Kalau bukan zakat. Kalau zakat sangat terbatas dengan asnaf tamaniyah tadi. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan kita untuk berbuat baik. Menjauhkan dari kezaliman dan kemaksiatan. Dan mohon maaf jika ada yang kami hanya rindu bahasanya semuanya terpenuhi dipenuhi hak-haknya. Haknya orang kaya, haknya orang fakir, haknya seorang muslim. Jangan dolim, ilmu itu ada. Jangan dolim kepada orang kaya. Jangan dolim juga pada orang fakir. Ini saja. Bismillah. Ada pengumuman. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.